Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atika Zakiyah. Dan saya Sabila Salma. Dalam video kali ini, kami akan membahas seputar tanya jawab ilmu mantik. Yang dimana video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester ilmu mantik. Selamat menyaksikan. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan yang pertama. Aku mau nanya nih ke kamu, Sal. Apa sih ilmu mantik itu? Terus batasannya tuh ada apa aja gitu tentang ilmu mantik ini? Menurut saya, ilmu mantik itu ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah yang dapat membimbing manusia ke arah berpikir secara benar, yang menghasilkan kesimpulan yang benar sehingga dapat terhindar dari kesimpulan yang salah. Nah, batasan-batasan ilmu mantik itu ilmu yang mempelajari hal-hal yang diketahui baik bersifat tasawur atau tasdik, yang dibuat untuk mengetahui majhul tasawur dan majhul tasdiknya. Gitu, Atika. Oke, sekarang gantian nih aku yang nanya. Menurut kamu, apa manfaat mempelajari ilmu mantik? Menurut saya, manfaat mempelajari ilmu mantik itu untuk melatih jiwa agar dapat memperhalus jiwa pikiran kita, Mak. Nah, tentunya dengan cara melatih dan membiasakan kita meneliti penelitian cara berpikir otak agar cara berpikir kita tuh bisa jernih terus kritis. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Aku mau nanya nih, Mak. Kamu tahu nggak sih perbedaannya dalalah lafziyah sama dalalah ghairu lafziyah? Dalalah lafziyah sama ghairul lafziyah itu dari pengertian dalalahnya itu kan memahami sesuatu sebab dari sesuatu yang lain. Nah, berarti kalau misalnya dalalah lafziyah itu memahami sesuatu sebab dari lafaz atau suara. Jadi dalnya itu berupa lafaz atau suara. Nah, kalau misalnya dalalah ghairul lafziyah berarti memahami sesuatu sebab bukan dari suara atau lafaz melainkan dari yang lainnya. Jadi dalnya itu bukan berupa lafaz atau suara, tetapi dalnya itu berupa tabriyah, akliyah, dan wadiyah. Gitu, Tik. Oke, sekarang aku nanya kamu nih, Tik. Kamu tahu nggak perbedaan antara lafaz mufrad dengan lafaz murakkab? Lafaz mufrad itu sebagian dari lafaznya itu tidak bisa mengartikan sebagian dari lafaz yang lain. Sedangkan kalau lafaz murakkab itu lafaz dari sebagiannya dapat menunjukkan lafaz dari sebagian yang lain. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Aku mau nanya nih ke kamu, Nisal. Apa sih bedanya kuli fasal qorib sama kuli fasal bait? Kuli fasal qorib itu kan dekat, jadi kata umum yang berupa alat untuk membedakan dengan jenis lain yang dekat. Contohnya itu kayak berpikir antara manusia dan hewan. Berpikiran manusia itu menggunakan akal, dan berpikiran hewan itu menggunakan insting. Nah, kalau misalnya kuli fasal bait itu kan jauh, jadi maksudnya itu kata umum yang berupa alat untuk membedakan dengan jenis lain yang jauh. Contohnya itu kan perasa itu kan alat untuk membedakan antara manusia dengan jenis lain yang jauh. Contohnya itu kayak jasmun, badan gitu. Gitu, Tika. Aku mau nanya satu lagi. Kan ada ya di buku tuh materi tentang murakkab tam. Bisa nggak sih kamu kasih aku 2 contoh murakkab tam itu? Murakkab tam itu kan terbagi menjadi 2 ya. Yang pertama itu murakkab tam khobari, dan yang kedua murakkab tam insya'i. Nah, kalau misalnya pengertian murakkab tam khobari itu pengertiannya itu setiap susunan lafaz yang mengandung kebenaran dan kebohongan. Nah, contohnya itu kayak kebersihan adalah pangkal dari kesehatan. Nah, contoh kedua yang dari kebohongan tuh kayak sedekah itu membuat seseorang menjadi miskin. Itu contoh dari murakkab tam khobari. Nah, yang kedua itu murakkab tam insya'i. Itu artinya setiap susunan lafaz yang tidak mengandung kebenaran dan kebohongan dan bisa berupa perintah
atau larangan. Contohnya tuh janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Oke, sekarang Tika, aku mau nanya, apa itu takobul dan apa saja macam-macam takobul? Takobul itu dua lafaz yang tidak bisa berkumpul secara bersamaan dalam waktu maupun tempat yang bersama. Nah, macam-macamnya itu ada 3. Yang pertama, takobul ijab dan salbi atau negatif positif. Yang kedua, takobul dua lafaz yang tidak mungkin bisa berkumpul atau mungkin kedua-duanya dapat dikosongkan. Yang ketiga ini, takobul dua lafaz yang salah satunya tidak mungkin bisa berdiri sendiri tanpa adanya yang lain. Oke, pertanyaan selanjutnya. Aku mau nanya nih, Tik. Bedanya qodiyah hamliyah dengan qodiyah syartiyah itu apa sih? Kalau qodiyah hamliyah ini menerangkan suatu berita dengan tidak tergantung kepada berita yang lain. Sedangkan qodiyah syartiyah ini menerangkan suatu berita dengan ketergantungan kepada berita yang lain. Gitu, Ma. Selanjutnya, aku mau nanya balik ke kamu. Kamu tahu nggak sih perbedaan antara qodiyah syartiyah muttasilah dengan qodiyah syartiyah munfasilah? Kalau qodiyah syartiyah mutasilah itu qodiyah yang mengharuskan atau adanya keterkaitan antara berita satu dengan berita kedua. Nah, kalau misalnya qodiyah syartiyah munfasilah itu kebalikannya. Jadi adanya pertentangan antara berita satu dengan berita kedua. Nah, oke, Tika, kan tadi kan setelah materi qodiyah syartiyah itu kan ada materi sur. Nah, sur itu apa sih? Sur itu lafaz yang menunjukkan arti semua, sebagian, dan lafaz lain yang sepadan. Terus sur juga itu biasa disebut sebagai qodiyah yang bermusyawarah, Ma. Coba aku mau nanya ke kamu tentang materi selanjutnya yang ada di buku. Kan setelah sur ini ada materi tentang tanakut kan. Kamu tahu nggak sih syarat-syarat membuat kalimat agar berupa tanakut itu tuh kayak apa aja? Oke, syarat-syarat tanakut kan ada 8. Yang pertama dari maudhu'nya, yang kedua dari mahmulnya, yang ketiga dari waktunya, yang keempat dari tempatnya, yang kelima dari kuli dan juz'inya, yang keenam dari kuat dan perbuatannya, yang ketujuh dari syaratnya, dan yang kedelapan dari idofahnya. Itu syarat-syarat dari tanakut. Nah, kan tadi kan aku udah nyebutin syarat-syarat tanakut nih. Nah, sekarang coba kamu berikan contoh tanakut. Contoh dari tanakut itu yang aku tahu ada emas itu logam, emas itu bukan logam. Jadi pada kalimat emas itu logam ini dia itu menjadi ijab atau kalimat yang positif, sedangkan pada emas itu bukan logam itu menjadi salbi atau kalimat yang negatif. Itu. Oke, materi selanjutnya itu asmustawi. Apa itu pengertian atau definisi dari asmustawi? Asmustawi ini itu yang saling yang bisa dibalik-balik gitu, Ma. Jadi qodiyah pertama bisa dibalik kepada qodiyah kedua, begitupun sebaliknya. Sebagian dari qodiyah kedua bisa dibalik kepada qodiyah pertama. Namun kebenaran dan keadaannya itu tetap gitu, nggak bisa berubah inti dari dua qodiyah tersebut. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih, Mak, definisi dari istidlal menurut kamu? Definisi istidlal menurut saya itu mencari informasi, memberi petunjuk, memberi alasan, meminta petunjuk, dan meminta alasan. Coba sebutkan 3 macam istidlal ini menurut Arjunjani. 3 macam istidlal menurut Arjunjani itu, yang pertama istidlal a'lamiyah, yang kedua istidlal jami, dan yang ketiga istidlal aniyah. Oke, aku mau nanya sama kamu perbedaan apa itu istidlal istiqroi dan istidlal qiyasi. Perbedaan antara istidlal istiqroi dengan qiyasi itu, yang pertama istidlal istiqroi itu adalah istidlal
yang dibentuk dengan menghubungkan bagian-bagian dan menelitinya secara lengkap, serta dapat menyampaikan akal kepada kesimpulan yang bersifat umum. Nah, kalau misalnya istidlal qiyasi, ukuran atau mengembalikan sesuatu kepada persoalan pokok. Nah, kan tadi kan kamu udah nanya perbedaan antara istidlal istiqroi dengan istidlal qiyasi. Nah, sekarang aku mau nanya ke kamu, apa saja bagian-bagian yang terdapat di istidlal qiyasi? Bagian-bagian istidlal qiyasi kan ada 3. Yang pertama ini had asgar atau batasan kecil, yaitu qadiyah yang kesimpulannya berupa maudu atau subjek pada suatu keputusan. Yang kedua ini namanya had akbar atau batasan besar, yaitu qadiyah yang kesimpulannya berupa mahmul atau predikat pada suatu keputusan. Sedangkan yang ketiga ini namanya had ausat, yaitu sesuatu yang diulang-ulang pada 2 qadiyah, baik itu qadiyah pertama ataupun qadiyah kedua. Oke, Ma, pertanyaan selanjutnya, jelaskan definisi qiyas dan apa saja dasar hukum qiyas. Definisi qiyas menurut bahasa Arab itu menyamakan, membandingkan atau juga mengukur. Contohnya tuh ada si A dan ada si B. Nah, si A itu dan si B mempunyai tinggi badan dan bentuk badan yang sama. Nah, itu bisa disebut qiyas karena dapat mengukur dan menyamakannya. Gitu. Dan habis itu dasar hukum qiyas itu ada 4. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga perbuatan sahabat, dan yang keempat akal. Gitu, Tika. Bentuk qiyas itu kan ada 3. Coba kamu berikan contoh bentuk qiyas yang kedua. Contoh kedua, muqaddimah sugranya ini, semua kafir kekal di dalam neraka. Terus muqaddimah kubronya, tidaklah seorang pun yang beriman itu kekal di dalam neraka. Jadi natijahnya ini tidaklah seorang pun yang kafir itu adalah orang yang beriman. Begitu, Ma. Di dalam hubungan qiyas itu kan ada kata al-burhan. Nah, apa itu al-burhan sih? Al-burhan itu argumentasi atau pendapat yang sudah disambung-sambungkan dari berbagai muqaddimah yang sudah yakin gitu. Aku kasih contohnya ini seperti bilangan 4 ini adalah bilangan genap dan bilangan 5 ini adalah bilangan ganjil. Gitu. Argumen ya gitu. Oke, sekian pembahasan tanya jawab kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan pada video kami. Sekian, terima kasih.